Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Al-Fariji, NPM 2121010035, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hukum perdata internasional untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum perdata internasional yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari, SH.MH. Bab 1. Pengertian dan ruang lingkup HPI. A. Istilah dan pengertian HPI. Hukum perdata internasional diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. B. Subjek dan sumber hukum HPI. 1. Subjek hukum HPI. Subjek hukum HPI ada dua. Yang pertama, setiap pendukung hak dan kewajiban menurut hukum, yang berarti manusia pribadi atau individu. Yang kedua, setiap pemilik kepentingan yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan tuntutan atau gugatan ke pengadilan, yang berarti badan usaha atau badan hukum. Sumber hukum HPI. Sumber hukum HPI ada tiga. Yang pertama, sumber yang berasal dari undang-undang. Yang kedua, sumber yang berasal dari usaha masyarakat internasional di bidang unifikasi HPI. Dan yang ketiga, konvensi-konvensi HPI yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional. Yang C, masalah-masalah pokok HPI. 1. Hukum yang harus diberlakukan dalam suatu perkara yang mengandung elemen asing, yaitu choice of law. Yang kedua, kewenangan pengadilan yang mengadili perkara tersebut, yaitu jurisdiction. Yang ketiga, pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, recognition and enforcement of foreign judgment. D. Ruang lingkup HPI. Ruang lingkup HPI ada 4. Yang pertama, yang tersempit. Yang kedua, yang lebih luas. Dan yang ketiga, yang lebih luas lagi. Dan yang keempat, yang terluas. Pertalian sebagai penentu persoalan HPI. A. Istilah dan pengertian. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan-keadaan yang menentukan bahwa suatu hubungan adalah hubungan HPI dan sekaligus menentukan tentang berlakunya suatu stelsel atau sistem hukum. Yang B, macam-macam titik pertalian. Titik pertalian dibedakan menjadi dua. Yang pertama, titik pertalian primer atau disingkat TPP. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang menciptakan bahwa suatu hubungan menjadi hubungan HPI. Yang termasuk titik pertalian primer adalah kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan intern. Yang kedua, titik pertalian sekunder yang disingkat TPS. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor, keadaan, atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan berlaku atau harus digunakan dalam suatu hubungan HPI. Yang termasuk titik pertalian sekunder adalah tempat letaknya benda, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum, tempat dilaksanakan perjanjian, tempat terjadinya pelanggaran hukum, prinsip kewarganegaraan, dan pilihan hukum. Bab 3. Status personal dan asas-asas dalam penetapan kewarganegaraan dan domisili. A. Pengertian status personal. Status personal diartikan sebagai kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. B. Ruang lingkup status personal. Ruang lingkup status personal dibagikan dalam 3 konsepsi. Yang pertama, konsepsi luas. Yang kedua, konsepsi yang agak sempit. Dan yang ketiga, konsepsi yang lebih sempit. C. Cara menentukan status personal. Dalam menentukan cara menentukan status personal terdapat 2 asas. Yang pertama, asas nasionalitas atau kewarganegaraan, atau disebut lex patriae. Yang kedua, asas teritorialitas atau domisili. Yang D, asas-asas penentuan kewarganegaraan. Yang pertama, cara menentukan kewarganegaraan. Terdapat 2 asas dalam menentukan cara menentukan kewarganegaraan. Yang pertama, asas tempat kelahiran atau ius soli, dan yang kedua, asas keturunan atau ius sanguinis. Yang kedua, cara mendapatkan kewarganegaraan Republik Indonesia. Persoalan mengenai siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang E, domisili. Menurut HPI Inggris, ada 3 macam domisili, yaitu 1. Domisili of origin. Yang kedua, domisili of choice. Dan yang ketiga, domisili by operation of the law. Bab 4. Kualifikasi. A. Istilah dan pengertian kualifikasi.
Kualifikasi adalah suatu proses dalam hukum internasional yang mengklasifikasikan fakta atau peristiwa ke dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, hal ini penting karena menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan. Kualifikasi meliputi dua tahap, yaitu kualifikasi fakta, yang mengklasifikasikan fakta ke dalam permasalahan hukum menurut aturan sistem hukum yang berlaku, dan kualifikasi ketentuan hukum, yang mengelompokkan aturan hukum ke dalam bidang tertentu. B. Macam-macam kualifikasi. Terdapat 4 macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi menurut lex fori atau menurut hukum hakim. Yang kedua, kualifikasi menurut lex causae, yaitu hukum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan HPI. Yang ketiga, kualifikasi secara otonom atau autonomous qualification. Dan yang keempat, kualifikasi bertahap, yaitu primer dan sekunder. Bab 5. Penunjukan kembali atau renvoi. A. Pengantar dan istilah-istilah. Adapun istilah renvoi berasal dari Prancis. Di Indonesia sendiri kita mengartikannya sebagai penunjukan kembali. Renvoi adalah suatu doktrin yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah hukum tertentu atau sistem hukum yang seharusnya berlaku berdasarkan prosedur hukum perdata internasional yang biasanya dilakukan. B. Hubungan dengan masalah kualifikasi. Masalah renvoi mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan kualifikasi. C. Pro dan kontra renvoi. Adapun yang kontra dengan renvoi adalah 1. Menganggap renvoi tidak logis. 2. Menganggap renvoi merupakan penyerahan kedaulatan legislatif. Dan yang ketiga, menganggap renvoi membawa ketidakpastian hukum. Adapun yang pro dengan renvoi, 1. Menganggap renvoi memberi keuntungan praktis. Yang kedua, jangan plus royaliste que leroy. Yang ketiga, keputusan-keputusan yang berbeda. Dan yang keempat, harmoni dari keputusan-keputusan. Bab 6. Ketertiban umum dan hak-hak diperoleh. A. Pengertian, isi, dan fungsi ketertiban umum. Ketertiban umum atau public order merupakan suatu asas dan standar yang dibentuk oleh badan pembuatan undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya. Pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum. Yang B. Ketentuan ketertiban umum intern dan ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan. Ketentuan umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Ketertiban umum intern juga disebut juga ketertiban umum internasional dalam artian ketertiban yang menunjukkan suasana internasional, bukan ketertiban yang berlaku di semua negara dan sifatnya tetap nasional. Ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia. Hukum perdata Indonesia tidak mengatur tentang ketertiban umum. Namun demikian, mengenai hal ini ada ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh lex fori. Jadi, persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh sistem hukum asing tersebut. Bab 7. Penyelundupan hukum. A. Istilah dan pengertian. Penyelundupan hukum dalam HPI adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang guna mendapatkan akibat hukum tertentu atau hak berdasarkan hukum asing, yang apabila perbuatan itu dilakukan menurut hukum nasionalnya, akibat hukum yang dikehendakinya tersebut tidak akan terwujud. B. Hubungan antara penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Apabila merupakan hak yang telah diperoleh, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang sah dan diakui. Akan tetapi, bila bukan merupakan hak-hak yang diperoleh, suatu kepura-puraan, maka penyelundupan hukum ini merupakan tindakan yang tidak sah, alias batal demi hukum. Bab 8. Persoalan pendahuluan. A. Istilah dan pengertian. Persoalan pendahuluan atau forfeit adalah suatu permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hakim dapat memberikan putusan akhir atas perkara utama atau haupreg dalam
Hukum Perdata Internasional. Persoalan pendahuluan muncul ketika putusan atas persoalan hukum utama bergantung pada keabsahan suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. B. Persoalan pendahuluan tahap kedua. Persoalan pendahuluan bisa muncul berkali-kali dalam satu rangkaian peristiwa, misalnya dalam masalah warisan. Pertama, harus ditentukan sah atau tidaknya kedudukan ahli waris atau anak, yang disebut persoalan pendahuluan tahap pertama. Untuk itu, perlu ditentukan keabsahan perkawinan orang tua anak tersebut, yang disebut persoalan pendahuluan tahap kedua. Jika salah satu orang tua pernah kawin sebelumnya, perlu ditentukan keabsahan perceraian dari perkawinan sebelumnya, kemudian disebut persoalan pendahuluan tahap ketiga. Yang C. Persyaratan persoalan pendahuluan. 1. Bahwa dalam suatu persoalan HPI harus dipergunakan hukum asing. 2. Bahwa HPI asing bersangkutan harus lain hasilnya daripada kaidah-kaidah HPI forum sang hakim. Dan yang ketiga, bahwa kaidah material dari kedua stelsel bersangkutan juga harus berbeda adanya. D. Cara-cara penyelesaian persoalan pendahuluan. Untuk memutuskan adanya persoalan pendahuluan dalam suatu perkara, 3 persyaratan harus terpenuhi. 1. Masalah utama berdasarkan HPI Lex Fori harus diatur berdasarkan hukum asing. Yang kedua, terdapat masalah pendahuluan yang menyangkut unsur asing yang dapat timbul secara terpisah dan diatur oleh kaidah HPI lain secara independen. Dan yang ketiga, kaidah HPI yang diperuntukkan bagi masalah pendahuluan menghasilkan kesimpulan berbeda dari kesimpulan yang akan dicapai seandainya hukum yang mengatur masalah utama yang digunakan. Bab 9. Pilihan hukum. A. Istilah dan pengertian. Dalam hukum perdata internasional, pilihan hukum merujuk pada prinsip dan mekanisme yang memungkinkan para pihak dalam suatu hubungan hukum internasional untuk memilih hukum mana yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka. Yang B. Macam-macam pilihan hukum. 1. Pilihan hukum secara tegas. 2. Pilihan hukum secara diam-diam. Yang ketiga, pilihan hukum secara dianggap. Dan yang keempat, pilihan hukum secara hipotesis. C. Pilihan hukum dengan lex mercatoria. Lex mercatoria adalah kebiasaan-kebiasaan atau adat dari perdagangan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum yang umum digunakan untuk semua atau kebanyakan negara-negara dalam perdagangan internasional atau yang berkaitan dengan kontrak. D. Persoalan-persoalan tentang hukum yang akan berlaku dalam kontrak jika dalam kontrak tidak ada pilihan hukum atau para pihak tidak saling berhadapan. 1. Lex loci contractus, yaitu tempat kontrak dibuat. Yang kedua, mailbox theory dalam common law dan theory of declaration dalam civil law. Yang ketiga, lex loci solutionis, yaitu tempat kontrak dilaksanakan. Yang keempat, the proper law of a contract. Dan yang kelima, teori the most characteristic connection. Yang E, transaksi elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam kaitannya dengan Konvensi PBB tentang jual beli barang secara internasional. Bab 10. Status badan hukum menurut hukum perdata internasional. A. Doktrin dalam HPI untuk penentuan status badan hukum. Badan hukum adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia, yaitu sebagai pengembang hak dan kewajiban. Dapat memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. Dalam teori dan praktek HPI, berkembang beberapa doktrin atau asas yang dapat digunakan untuk menentukan status badan hukum, yaitu 1. Asas kewarganegaraan atau domisili pemegang saham. Yang kedua, asas Center of Administration atau bisnis. Yang ketiga, asas Place of Incorporation. Dan yang keempat, asas Center of Exploitation atau Center of Operation. Yang B, prinsip-prinsip pengakuan badan hukum asing dalam Konvensi Den Haag 1956. Konvensi mengambil jalan untuk mempertemukan dua sistem pengakuan yang saling bersaing menggunakan prinsip inkorporasi dan prinsip Seigerill. C. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan hukum. Suatu badan hukum dalam melakukan aktivitas bisnisnya dengan badan hukum dari negara lain ada kalanya melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum atau unrechtmäßig deed, yang mana perbuatan demikian ini akan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Penyelesaian masalah jika terjadi persoalan tersebut antara lain: 1. Hukum yang dipergunakan adalah hukum tempat di mana terjadi perbuatan melawan hukum atau lex loci delicti commissi. Yang poin A, tempat perbuatan itu dilakukan. Poin B,
tempat akibat terjadinya perbuatan di mana pelaku bertanggung jawab. Dan yang C, diberikan kebebasan kepada pihak yang dirugikan untuk memilih tempat yang dijadikan sebagai tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum. Yang kedua, untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan melawan hukum digunakan prinsip lex fori. Bab 11, asas-asas umum hukum perdata internasional dalam beberapa bidang hukum keperdataan. A. Pengantar. Dalam melakukan interaksi antar sesama subjek hukum, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, mereka akan diatur oleh hukum, baik hukum publik maupun hukum privat atau perdata. B. Asas-asas umum HPI yang berkaitan dengan bidang hukum perdataan. 1. Asas-asas HPI dalam hukum benda. Yang kedua, asas-asas HPI dalam hukum keluarga atau perkawinan. Dan yang ketiga, asas-asas HPI tentang pewarisan. C. Permasalahan kepailitan dalam HPI. Itu kepailitan lintas batas negara atau cross-border insolvency. Dan yang kedua, konvensi-konvensi yang berhubungan dengan perkara kepailitan. Kata Maxwell Anderson, tanpa hukum, manusia adalah hewan buas. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.